Renungan Harian Katolik, Sabtu 22 Maret 2025. Pulang. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Lukas bab 15 ayat 20. Saudara-saudara, merantau ke luar negeri sudah menjadi idola banyak orang di beberapa wilayah tertentu di negeri ini. Ada yang memakai agen resmi yang diakui pemerintah, tetapi kebanyakan mengikuti tipu muslihat para calo dengan akibat kehilangan uang, harta, keluarga, harga diri, dan juga tidak sedikit terkena penyakit HIV/AIDS. Menyedihkan, mereka pergi dengan bermimpi menjadi orang kaya, ternyata pulang dengan tangan hampa disertai derita lahir dan batin. Kisah anak bungsu dalam Injil hari ini hampir sama dengan cerita di atas. Anak bungsu itu bermimpi ingin jadi lebih kaya karena telah memiliki banyak modal, ternyata kehilangan segala-galanya. Ketika manusia ingin hidup jauh dari kasih Allah dan mengandalkan kekuatannya sendiri, ia kehilangan segalanya. Namun, kisah ini tidak ditutup dengan tragis. Gambaran kasih Allah dari kelanjutan cerita ini sungguh mengagumkan. Kerahiman Allah melampaui dosa dan derita kita. Sebab di saat kita sadar akan dosa dan akibatnya lalu bertobat, Allah akan mengampuni kita dan mengenakan kita hidup baru, penuh rahmat dan kasih karunia. Dosa dan derita bukanlah akhir dari segalanya bila kita mau membangun harapan baru untuk kembali ke jalan yang benar. Kasih dan pengampunan seorang bapa kepada anak bungsunya yang telah meninggalkannya ditutup dengan amat mempesona dan mengharukan. Bapa tersebut dengan segera berlari mendapatkan anak bungsunya yang telah lama meninggalkannya. Begitu ia melihat kepulangannya, ia merangkul dan mencium dia. Ia mengenakan padanya jubah yang baik, cincin pada jarinya, serta sepatu pada kakinya. Ia bahkan mengadakan pesta untuk merayakan kepulangan anak bungsunya. Sebab anak ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Gambaran Bapa dalam kisah tersebut dipakai Yesus untuk mengungkapkan kasih dan kerahiman yang tiada tara dari Bapa Allah kita. Betapapun besarnya kekurang ajaran kita, betapapun jauhnya kita memalingkan muka dan pergi meninggalkan Bapa Allah kita, ia masih tetap akan menerima kita apa adanya. Ia dengan sabar lagi setia menunggu kepulangan kita. Ia menanti kita untuk kembali ke pangkuannya. Dosa dan kesalahan kita pun menjadi tidak berarti lagi di hadapannya. Tentunya jika kita mau pulang dan dengan tulus hati mau menyesali serta mengakui segala dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat di hadapannya. Persoalannya, maukah kita untuk pulang dan kembali berdiam dalam pangkuannya? Tuhan Yesus juga memberikan gambaran akan kasih setia Bapa yang mengampuni dan kasih-Nya lebih luas daripada samudera. Anak sulung dan bungsu sama-sama memiliki kelemahan dalam diri mereka.
yang satu foya-foya dan satu sombong. Dua-duanya dikasihi Bapa dan diharapkan dua-duanya mengalami pertobatan. Dosa mengarah pada penderitaan. Anak bungsu sadar ketika sudah berada dalam penderitaan. Ia bertobat, pulang dan disambut dengan sukacita oleh Bapa, dan martabatnya sebagai anak dipulihkan. Allah Bapa tampak dalam diri Yesus yang penuh kasih dan tidak menghakimi orang berdosa, tetapi selalu mengharapkan pertobatan. Dapat jadi kita menjadi anak bungsu di mana hidup kita penuh dengan borok dosa. Dapat juga kita menjadi anak sulung yang mengalami kesombongan rohani. Kita anak sulung atau anak bungsu atau kedua-duanya, marilah kita melakukan refleksi dan pertobatan terus-menerus karena Allah kita adalah Allah yang Maha Rahim. Tuhan, ampunilah kami dan terimalah kami bila kembali kepadamu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.